Kalian tahu gak sih apa itu perencanaan? Jadi perencanaan itu adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, menetapkan strategi, menyusun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Perencanaan juga berfungsi sebagai panduan untuk mengelola sumber daya, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan peluang untuk memastikan keberhasilan suatu proyek. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada penetapan tujuan, yang kedua ada analisis situasi, yang ketiga ada identifikasi alternatif, lalu yang keempat ada pemilihan alternatif terbaik, yang kelima ada penyusunan rencana operasional, yang keenam ada implementasi rencana, dan yang ketujuh ada pemantauan dan evaluasi. Anda pada tahu belum tentang sejarah singkat perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia berkembang seiring dengan adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Pada awal tahun kemerdekaan, perencanaan wilayah dan kota lebih berfokus pada pemulihan pasca perang dan pembangunan infrastruktur dasar. Pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, perencanaan mulai lebih sistematis dengan urbanisasi dan industrialisasi, ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga perencanaan seperti Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an menghadapi masalah perkotaan seperti kemacetan, perumahan, dan lingkungan dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pengelolaan berkelanjutan. Selanjutnya pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an, perencanaan semakin kompleks, mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan desentralisasi pemberian peran lebih besar kepada pemerintah daerah. Saat ini perencanaan lebih difokuskan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penyimpangan sosial, dan penerapan teknologi untuk perencanaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Apa sih aspek penting dalam keprofesian dan prospek kerja bagi perencanaan di masa depan? Aspek penting dalam keprofesian di bidang perencanaan. Yang pertama adalah pengetahuan multidisiplin, yang kedua adalah pengetahuan tentang analisis, yang ketiga adalah kemampuan teknologi dan inovasi, yang keempat adalah etika, dan yang kelima adalah kolaborasi dan komunikasi. Prospek kerja di masa depan sebagai perencana, yang pertama adalah perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, yang kedua adalah perencanaan transportasi, setelah itu ada perencanaan lingkungan dan berkelanjutan, setelahnya ada dosen, penelitian, dan juga konsultan loh. Nah, kalian udah tahu belum sih apa perbedaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota? Jadi, ruang lingkup wilayah itu adalah area yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis penggunaan lahan, termasuk pedesaan dan perkotaan. Sedangkan ruang lingkup kota adalah area yang terbatas, yang hanya mencakup daerah perkotaan dengan fokus pengelolaan dan perencanaan kota. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota ini juga mengacu pada beberapa aspek. Yang pertama, cara pandang dan ruang lingkup. Yang kedua, approach dan ilmu dasar. Yang ketiga, sektor. Yang keempat, intensitas. Dan yang kelima, karakter. Apa sih perbedaan dari substansi kajian perencanaan wilayah dan perencanaan kota? Serta apa contoh produk dari perencanaan wilayah dan perencanaan kota? Substansi kajian perencanaan wilayah berfokus pada skala besar seperti antar wilayah dan keseimbangan pembangunan. Sedangkan perencanaan kota berfokus pada manajemen ruang yang secara rinci. Dan apa itu contoh produk dari perencanaan wilayah dan perencanaan kota? Produk perencanaan wilayah biasanya mencakup antar wilayah kebijakan strategis makro seperti rencana pengembangan kawasan metropolitan, pengelolaan daerah aliran sungai, serta strategi pengembangan kawasan perbatasan. Dan untuk produk perencanaan kota,
lebih spesifik pada zonasi dan pengaturan fasilitas urban seperti perencanaan pusat kota, rencana transportasi kota, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebagai seorang perencana, kita memiliki isu dan permasalahan yang dapat diangkat menjadi pembahasan kajian kali ini. Pertama, kerusakan jalan yang disebabkan air hujan yang sering mengenang di jalan dan material yang kurang memadai, serta mempercepat kerusakan jalan. Kajiannya peningkatan anggaran pemeliharaan jalan dengan sistem monitoring rutin. Selain kerusakan jalan, kita juga memiliki isu pengelolaan sampah yang buruk. Pengelolaan sampah yang buruk berakibat pengelolaan yang kurang optimal. Kajiannya yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota adalah perencanaan wilayah dan kota mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, distribusi fasilitas umum, infrastruktur, serta pelestarian alam. Selain itu, perencana yang baik juga harus melibatkan partisipasi masyarakat serta mengintegrasikan berbagai sektor dalam pengendalian. Pendalaman yang akan kita pelajari dalam bidang kepwk-an yaitu pemetaan, aspek kewilayahan dan kota, dan cara pembangunan kota yang berkelanjutan.